Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari yang ke-18 Ramadan, dengan izin Allah kita bisa kembali hadir berkumpul bermuajahah mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun barangkali di waktu yang kayaknya cukup enak buat tidur jam segini nih, ya. Namun alhamdulillah kita diberikan kuwatul iradah, kekuatan kehendak untuk tetap hadir di majlis yang mulia ini. Dan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan sampai akhir Ramadan tahun ini, bahkan istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena para ulama mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling agung adalah menetap pada istiqomah. Ketika barangkali kawan-kawan kita ada yang tidak lagi bertahan dalam melakukan ketaatan di Ramadan, semoga kita enggak termasuk yang tidak bertahan itu. Awal pertama Ramadan jamaah penuh, banyak ketika tarawih misalnya, atau juga sholat subuh, hingga sampai luber keluar masjid. Tapi kemudian di malam atau di pekan kedua biasanya, atau mungkin lah masuk pekan ketiga, lain lagi ceritanya. Ibu-ibu udah mikirin biji ketapang, kembang goyang, putri salju, itu yang dipikirin. Sementara bapak-bapaknya mikirin hilal THR, ngeliatin aja THR kagak nongol-nongol gitu. Nah, itulah yang terjadi zaman kita. Ramadan dari tahun ke tahun secara rutinitas hal-hal yang sifatnya rutinitas saja, namun yang substansi sebagai musabaqah al-khair, perlombaan kebaikan dalam rangka piala takwa, itu hanya beberapa orang saja atau sedikit orang saja yang benar-benar serius dan istiqomah. Namun memang pada kenyataannya bukan hanya Ramadan sebenarnya, di banyak hal yang namanya juara selalu lebih sedikit. Ya, pertandingan sepak bola misalnya, Piala Dunia, 32 negara babak penyisihan, tetap yang juara ya cuma satu. Maraton, orang lari di awal startnya ribuan yang lari, tapi menjelang finish biasanya nggak lagi ribuan, nggak lagi rame-rame finishnya kan. Paling yang finish cuma satu, yang lain nggak tahu pada kemana, apa pada pulang, jangan-jangan diem-diem gitu. Ya, dan ternyata demikian pula di Ramadan. Nah, kalau orang maraton itu menjelang finish biasanya larinya malah semakin kuat. Maka mereka ketika awal-awal lari itu nggak langsung kenceng karena khawatir habis tenaga sebelum finish. Justru mereka menjelang finish itu lebih kuat lagi. Nah, inilah yang kita inginkan dalam Ramadan kita. Menjelang berakhir, maka kita harusnya lebih banyak mengeluarkan energi lagi, sebagaimana yang Rasul lakukan bersama keluarganya. Menjelang masuk 10 hari terakhir, beliau mengajak istrinya atau keluarganya untuk semakin menghidupkan lagi malam hari mereka dengan ibadah. Kita lihat data sejarahnya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam idza dakhala al-ashru, dahulu Rasulullah jika memasuki hari ke-10, maksudnya
al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali pinggangnya. Ini bukan makna harfiah, bukan bermakna misal bapak-bapak tiba-tiba gesperan dikencengin semua, bukan begitu. Ini makna maknawi atau majaziyah, menunjukkan di saat 10 hari terakhir Ramadan dia semakin kuat lagi untuk ibadahnya. Kalau di kita kan ada istilah menyingsingkan lengan tangan, kan begitu. Itu untuk menunjukkan serius dan sigap. Itu istilah di kita, idiom di Indonesia. Kalau di sana mengencangkan ikat pinggang. Kemudian wa ahya, dan menghidupkan lailahu, malamnya. Wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ahl itu bisa bermakna istri, bisa bermakna keluarga. Dua-duanya boleh diartikan ya Rasulullah membangunkan istrinya atau keluarganya. Jadi inilah yang Rasulullah lakukan alaihi salatu wassalam di menjelang 10 hari terakhir. Nah, tentunya kita menginginkan menduplikasi apa yang beliau lakukan juga. Bukan hanya semangatnya, tapi juga ilmunya. Apa saja yang perlu kita persiapkan, supaya apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang beliau lakukan. Bukan hanya semangat, tapi juga sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Salah satunya adalah i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya al-mulazim, mengikuti, mengiringi, membiasakan, dan menetap. Maka tadi saya sebut luzumul istiqomah. Luzum itu satu akar kata dengan mulazim tadi, yaitu menetap di atas istiqomah. Kemudian juga orang yang main catur, orang yang main catur itu oleh Ali bin Abi Thalib itu diistilahkan dengan i'tikaf. Karena biasanya orang kalau main catur tuh dia bisa bertahan anteng, diem, konsen, duduk dengan waktu yang lama. Sejam bisa awet. Mata nggak ada yang turun, pasti melek terus-terusan. Ada nggak orang main catur ngantuk begitu? Pasti mereka terus. Tapi ada nggak orang baca Quran yang ngantuk? Ada apa banyak? Banyak. Kemudian yuqal akafa ala syai', dikatakan akafa ala syai', dia menetap di atas sesuatu, idza lazimahu, yaitu dia selalu bersamanya. Jadi ketika ada orang main catur, Ali bin Abi Thalib lewat dan dia berkata, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun, berhala apa ini yang kalian sedang iktikaf di hadapannya. Jadi orang main catur oleh Ali diistilahkan dengan iktikaf di depan berhala. Karena tadi diam, anteng, lama, konsen, dan bisa khusyuk ketika memikirkan bidak caturnya. Hanya saja jamaah sekalian, tentang masalah catur tadi, di masa Rasul belum ada. Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dan para hufaz dari kalangan ahli hadis, mereka mengatakan catur di dunia Islam baru ada di zaman sahabat, belum ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga hampir bisa dipastikan kalau ada hadis yang mengklaim qala Rasulullah, Rasul bersabda tentang catur, hampir bisa dipastikan itu hadis palsu. Ya, karena dia baru ada di zaman sahabat. Kemudian Sayyid Sabiq mengatakan al-i'tikaf luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi khairan kana am syarran. I'tikaf itu menetap pada sesuatu dan menahan diri, baik untuk hal yang positif atau hal yang negatif. Ya, hal yang positif maupun hal yang negatif. Ini secara bahasa dulu. Sehingga ketika ada orang yang konsen, diam, anteng terhadap sebuah kejahatan, ya itu i'tikaf juga secara bahasa. Ya. Misal ada orang yang sedang berada di sebuah tempat, apa misalnya melakukan aktivitas pengintaian kepada aktivitas seorang muslim atau muslimah atau umat Islam. Dia diam anteng di sebuah tempat, dia i'tikaf itu. Walaupun perbuatannya negatif, memata-matai kaum muslimin. Dan juga hal yang positif, sama. Jadi ini
secara makna bahasa dia masih punya dua potensi, positif dan negatif. Adapun secara fikih, ini kita ambil dua definisi, cuman saya ambil yang saya bacakan yang kedua aja karena yang lebih lengkap dari saya sabik ya. Beliau mengatakan wal maksud bihi huna luzumul masjid wal iqamah fihi bi niyati taqarrub ila Allah azza wajal. Yang dimaksud itikaf dalam pembahasan kita adalah yaitu berdiam di masjid wal iqamah. Iqamah di sini artinya mukim, tinggal. Dan juga bermakna menjalankan salat. Fihi di dalamnya biniyati taqarrub ila Allah azza wajal, dengan niat untuk taqarrub, niat untuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi dari definisinya ada dua unsur pokok dari itikaf. Pertama di masjid, yang kedua niat taqarrub ila Allah. Kalaupun di masjid tapi hatinya enggak ada niat taqarrub ila Allah, maka dia bukan itikaf. Contoh, mohon maaf, misalnya marbot masjid. Marbot masjid di masjid mulu dia. Tapi kan dia memang tuntutan profesionalitas. Dia nyapu, dia bersihin ini, bersihin itu, ngurusin air segala macam. Aktivitasnya itu walaupun di masjid mulu enggak lantas membuat dia sedang itikaf. Kebalikannya, ada orang niatnya taqarrub ilallah, tapi dia bukan luzumul masjid, luzumul mall. Di mall. Ya, di counter. Apalagi, pokoknya di pasar dia niat taqarrub ilallah, maka enggak dihitung sebagai i'tikaf dalam makna ini. Ya, walaupun dia secara hati pengen taqarrub ilallah, fisiknya tidak di masjid, tidak dikatakan i'tikaf. Maka dengan dua syarat ini dikatakan i'tikaf. Kemudian dasar hukum tentang masyru' atau disyariatkannya i'tikaf, dasar hukumnya sangat kuat, Quran, hadis dan ijma'. Untuk dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian wahai para mu'takifin, orang yang sedang iktikaf, mencampuri mereka, maksudnya kaum istri, padahal kalian sedang iktikaf di masjid. Maka ini anjuran ya dalam Al-Quran, kalau lagi iktikaf fokus saja, enggak usah dulu memikirkan hal itu. Ya, walaupun hal itu bukan keharaman, tapi dituntut saat itu, ini sedang i'tikaf. Ini di masjid. I'tikaf di masjid. Yang kedua dalam hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Namun nanti di akhir beliau hidup, di i'tikaf terakhir dalam kehidupan Rasul, itu bukan 10 hari Rasul, 20 hari, malah lebih lama. Hatta tawafahullah, dan Rasul melakukannya sampai wafat. Maksudnya apa? Sejak awal syariat i'tikaf ada, Rasul nggak pernah meninggalkan sampai tahun terakhir beliau hidup di dunia, terus-terusan. Maka ini menunjukkan keutamaan i'tikaf yang luar biasa, sebab kalau dia hal yang biasa, nggak mungkin Rasulullah segetol itu sampai wafat tetap melakukannya. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, i'takafa azwajuhu min ba'di, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan budaya i'tikaf itu. Nah, ini menjadi dalil i'tikaf bukan hanya untuk kaum laki-laki, perempuan pun juga dianjurkan, disunahkan untuk i'tikaf. Hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang ketiga ijma'. Ya, Quran udah, hadis udah, ijma'. Dan ijma' itu terjamin kebenarannya. Karena Rasul yang mengatakan innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah. Allah tidak akan mengijma'kan umatku di atas kesalahan, di atas kesesatan. Kita lihat, waqad ajma'al ulama, para ulama telah ijma' ala annahu masyru', bahwa i'tikaf itu disyariatkan. Faqad kana Nabi alaihi salatu wasalam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Rasulullah dulu i'tikaf di setiap bulan Ramadan, enggak pernah libur, 10 hari lamanya. Falamma kana al-am alladhi qubida fihi
Nah, ketika tahun di mana Rasul kubido itu dicabut nyawanya, alias tahun terakhir Rasul hidup, i'takafa 20 yauman, beliau i'tikaf 20 hari. Ini beda sama kita yang kadang i'tikafnya ya ada yang datang malam ganjil doang. Malah ada masjid yang hanya membuka pintu buat jamaah i'tikaf juga hanya di malam ganjil. Ya, jadinya jamaahnya jamaah ganjiliun karena datangnya di malam ganjil. Padahal siapa yang mampu menjamin Lailatul Qadar di malam ganjil? Rasul nyuruh memang kita nyari di malam ganjil, tapi jangan lupa Rasul sendiri tidak pernah memastikan. Kalau kita lihat beberapa para sahabat malah ada yang nyuruhnya di malam genap, seperti Ibnu Abbas. Beliau mengatakan iltamisu fi arba'i wa ishrin, carilah Lailatul Qadar di malam ke-24 malah. Dan juga dalam mazhab Syafi'i malam ke-22. Sementara Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, mereka mengatakan aku diperlihatkan Lailatul Qadar malam ke-27. Sementara Rasul mengatakan ya nusituha, aku telah dibuat lupa kapan datangnya. Gitu. Nah, rahasianya adalah dengan tidak dipastikan kapan datangnya, supaya kita falyataharroha, senantiasa mengintai, memburu. Sebab kalau kita udah tahu secara pasti kapan Lailatul Qadar, khawatirnya kita rame dan semangat ibadahnya di malam itu doang. Di lain itu kita biasa aja, toh udah dapat Lailatul Qadarnya ini. Akhirnya masjid pun sepi lagi karena ngerasa udah dapat begitu. Baik, ini hikmahnya. Yang penting gini aja, setiap malam asal kita ibadah di bulan Ramadan, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena kita tahu dan para ulama juga sepakat Lailatul Qadar itu hanya ada di malam bulan Ramadan, enggak di bulan yang lainnya. Tanpa harus meributkan ganjil atau genap, asalkan kita semua di malam Ramadan itu selalu ibadah. Masa barang satu enggak ada yang kena? Ini kan pelajaran matematika peluang namanya. Ya, matematika peluang. Ya, dari sekian malam, 30 malam itu selalu kita isi dengan ibadah, tilawah, sholat, zikir macam-macam. Ada yang kena nggak kira-kira? Pasti ada yang kena kan? Gitu. Sebab kalau kita debat ganjil genap, nanti lama-lama ada informasi tambahan yang kagak enak juga. Ini kan ganjil kata siapa? Itu versi Kemenak. Saya kan pakai Muhammadiyah kemarin. Kayak gitu nggak? Kalau pakai versi yang satu, sekarang nggak genap, sekarang ganjil. Kata versi dia enggak, sekarang ganjil. Kan begitu. Maka daripada meributkan itu, ya sudah, setiap malam aja ibadah, insya Allah kita dapat. Kemudian hukumnya, dia sunnah. Sepenting apapun i'tikaf, tetap dia sunnah. Dia tidak sampai wajib. Waqad waqa'al ijma' ala annahu laisa biwajib. Telah terjadi ijma' bahwasanya i'tikaf bukan wajib. Wa ala annahu la yakun illa fi masjid, dan i'tikaf la yakun tidak sah kecuali hanya di masjid. Ya. Terus batasan masjid mana? Nah, nanti kita bahas. Apakah selasar emperan itu masuk kategori masjid, ataukah masjid hanya terbatas yang di dalam saja? Ataukah jangan-jangan parkiran pun masuk kategori masjid? Karena banyak di masjid kita di luar sana, saya nggak tahu kalau di masjid ini, parkiran pun berasal dari tanah wakaf masjid. Tanah wakafnya 1000 meter, yang dijadiin masjid hanya 400, terus tamannya sekian ratus, parkirannya sekian ratus, tapi semuanya tanah wakaf masjid. Apakah itu semua disebut masjid walaupun nggak dibangun masjid? Ada yang dibangun untuk parkiran, ada yang buat taman, bahkan mungkin ada kantin segala misalnya. Apakah itu juga masuk kategori masjid yang tanah wakafnya itu? Nanti kita bahas juga ya, karena nanti ada pandangan yang beragam dari para fuqaha Islam. Ini yang penting, bahwa dia sunnah dan tidak sah kecuali di masjid. Untuk ibu-ibu, sekedar informasi,
Dalam mazhab Hanafi, kaum wanita itu dianjurkannya adalah di rumah iktikafnya, yaitu di tempat ibadah yang biasa dia pakai. Misal ibu-ibu biasa sholat di salah satu sudut ruangan di rumah, maka disitulah wanita dianjurkan iktikafnya. Kenapa mazhab Hanafi berbeda? Mereka menggunakan kias, dikiaskan dengan Salat yang hanya 5-10 menit saja, yang potensi fitnahnya lebih sedikit, kaum wanita tetap dianjurkannya di rumah, bukan di masjid. Maka apalagi iktikaf yang sampai berjam-jam, berhari-hari, yang potensi fitnahnya lebih besar, maka lebih logis dia dianjurkan di rumah. Itu dalam mazhab Hanafi, logikanya begitu. Kenapa mayoritas ulama tetap di masjid, mau laki perempuan sama aja? Karena Al-Quran, tadi udah kita baca ayatnya, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang iktikaf di masjid. Ini menunjukkan yang namanya iktikaf ya masjid, pasangannya nggak yang lain. Yang kedua, istri Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika iktikaf pun mereka tetap ke masjid, nggak di rumah. Dan mereka dibikinin tenda, dibikinin kemah, supaya ketika mereka tertidur istirahat nggak jadi bahan tontonan orang di luar. Nah, sehingga kalau kita iktikaf di masjid, usahakan tempatnya juga kondusif, supaya kalau ibu-ibu tertidur, lagi tiduran, mungkin lelah, ya nggak jadi bahan tontonan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tetap wanita juga di masjid, karena itulah perilaku para sahabiyah, para istri Rasul alaihi salatu wassalam ketika iktikaf. Dan saya pribadi ikut pendapat itu, bahwa wanita iktikafnya tetap di masjid. Namun tetap kita hargai kalau ada yang pengen wanita iktikaf di rumah, mengikuti pandangan mazhab Hanafi. Kemudian saya Sabik mengatakan al-iktikaf yang konsimu ila masnun wa ila wajib. Iktikaf itu terbagi menjadi dua, ada yang sunnah dan ada juga yang wajib. Fal masnun matatawa bihi al muslim taqarruban ila Allah taala. Yang masnun, yang sunnah adalah yaitu yang tujuannya untuk semata-mata pendekatan diri kepada Allah, wa talaba li thawabihi, kemudian dalam rangka mencari pahala, wa iktida bir Rasul alaihi salatu wasalam, dan juga dalam rangka ngikutin sunnah Rasul. Yang kayak gini sunnah. Iktikaf yang sunnah seperti itu. Wa ta'akkadu dzalik fil ashr awakhir min Ramadan, dan lebih ditekankan lagi muakkadah ketika 10 hari terakhir Ramadan. Wal itikaf al wajib, adapun itikaf yang wajib, yang bagaimana itu? Yaitu ma aujabahul mar'u ala nafsih, yang seseorang mewajibkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Imma bin nadhril mutlak, yaitu dengan nazar, ya, baik dengan nazar mutlak atau nazar muallak. Semoga masih ingat dulu pernah saya jelasin tentang fikih nazar. Nazar itu ada 3 jenis. Pertama, nazar yang diharamkan, an-nazru al-muharram, yaitu nazar dengan maksiat, ya, nazar untuk maksiat, melakukan maksiat. Kalau anak saya bisa hafal 30 juz, misalnya nih, bapaknya preman nih, tapi anaknya udah hafal 30 juz. Kalau anak saya hafal 30 juz, saya nazar pengen mabuk 2 hari 2 malam. Nah, yang kayak gini ya an-nadhru al-muharram, nazar yang diharamkan, nggak boleh dijalanin, harus dibatalkan. Yang kedua, an-nadhru al-mutlak, yaitu nazar mutlak. Apa nazar mutlak? Nazar yang tanpa sebab, yang memang pengen ibadah aja gitu, nggak ada tujuan yang lain, nggak ada target yang lain dia. Contohnya di sini, misal ayyakul lillahi alayya an atakifa kadza wa kadza. Contoh seperti orang yang berkata, saya pengen itikaf sekian hari. Itu nggak ada sebab, pokoknya pengen aja. Ini namanya nazar mutlak, dan statusnya hukumnya sunnah. Nazar kayak begitu sunnah. Saya pengen ngasih sedekah ke tetangga yang susah itu. Saya bernazar pengen ngasih ke tetangga apa misalnya. Ini nazar mutlak, sunnah. Yang ketiga, nazar muqayyad, ini makruh. Atau nazar mu'allaq, nazar yang ada sebabnya dulu.
Dan ternyata ini yang paling banyak dipraktekkan oleh umat Islam. Ya, mungkin di antara kita juga pernah melakukan, jangan-jangan. Ya, saya nazar kalau istri saya hamil setelah 15 tahun nikah dia belum hamil juga, saya nazar pengen puasa Daud 10 tahun. Betul istrinya hamil. Antara bahagia dan tidak. Kenapa bahagia? Hamil juga. Kenapa tidak? 10 tahun. Puyang juga dia itu. Gitu. Kenapa dimakruhkan oleh para ulama? Karena orang nazar kayak gini itu kesannya pelit sama ibadah. Dia baru mau ibadah kalau keinginannya Allah kasih dulu. Seakan-akan dia tanda petik mengancam Allah. Pokoknya kalau terpenuhi saya pengen ini. Berarti kalau nggak terpenuhi mau nggak dia ibadah? Nggak jadi kan? Itulah kenapa para fuqaha mengatakan ini makruh nazar yang mu'allaq atau muqayyad. Tapi sayangnya banyak orang yang melakukan di situ. Namun kalau udah terlanjur dia lakukan itu nazar muqayyad atau mu'allaq tadi, dan apa yang dia inginkan pun juga terwujud, tetap wajib dia menjalankannya. Termasuk yang nazar untuk iktikaf ini. Baik, contoh yang mu'allaq di sini, insyafallah maridi la'atakifanna kadza. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya akan iktikaf. Maka wajib tuh iktikaf jadinya. Kalau apa? Kalau sembuh, wajib. Sembuh dia dan belum sempat iktikaf. Mungkin ketika sembuh dia ada urusan atau gimana, enggak lama kemudian meninggal juga, maka jadi utang. Anaknya hendaknya menjalankan nazarnya iktikaf itu mengatasnamakan orang tuanya. Karena jadi hutang. Baik, itu dua hukum nazar iktikaf, ada yang sunnah, ada yang wajib. Untuk masalah keutamaan, ternyata hadis-hadis keutamaan tentang iktikaf menurut para imam muhaddisin itu tidak ada yang sahih. Sama seperti hadis tentang keutamaan kurban yang dulu pernah kita bahas juga, itu juga nggak ada yang sahih. Apa sih hadis keutamaan? Contoh, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu tentang keutamaan tuh. Siapa yang puasa Ramadan maka akan diampuni dosa yang lalu. Man qoma Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan itu tarawih. Ya, istilah aslinya qiyam Ramadan, istilah tarawih baru ada di masa Imam Bukhari. Beliaulah yang mempopulerkan istilah tarawih begitu. Itu juga keutamaan. Ya, atau misalnya man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu biha asyrah. Siapa yang selawat kepadaku sekali saja, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu keutamaan. Itu sahih semua. Nah, dengan kalimat yang semisal itu, siapa yang iktikaf maka begini, itu tidak ada yang sahih. Kita lihat dialog Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Daud. Dua-duanya sama-sama imam ahli hadis, dan Imam Abu Daud murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Abu Daud, qultu li Ahmad rahimahullah, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ya ta'rif fi fadl i'tikaf syai'an. Ya Pak Guru, kalau bahasa kita gitu dah, ada enggak hadis sahih tentang i'tikaf, tentang keutamaannya, walaupun syai'an, walaupun sedikit? Jawaban Imam Ahmad, la, enggak, illa syai'an dha'ifa, kecuali ada sih yang dhaif. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Bapak Ibu sekalian, ketiadaan keutamaan bukan berarti ketiadaan eksistensinya. Kayak kurban tadi, nggak ada hadis yang menceritakan keutamaan, tapi kurban sunnah nggak? Tetap sunnah, malah ada yang bilang wajib dalam mazhab Hanafi. Jadi saya ulangi, ketiadaan dalil tentang keutamaan bukan berarti ketiadaan tentang eksistensi ibadah tersebut, termasuk iktikaf. Apa yang Nabi lakukan sampai tiap tahun hingga sampai wafat, bahkan 20 hari di akhir hayatnya, itu udah cukup dalil keutamaannya. Ya sudah saya katakan sebelumnya, kalau memang itu hal biasa tanpa keutamaan, nggak mungkin Nabi segetol itu memberikan contoh untuk umatnya. Baik, kemudian kita masuk ke iktikaf kaum wanita yang tadi sudah kita angkat.
Ini dalilnya kaum muslimah di masa Rasul juga melakukan. Ya, hanya saja untuk kaum wanita tetap terikat oleh syarat. Ini dia syaratnya. Wa fihi dalilun ala jawazi i'tikafin nisa aidan wala syakka anna dzalik muqayyad bi itsni awliyaihinna bidzalik. Ini yang pertama. Hadis tadi menjadi dalil bolehnya kaum wanita i'tikaf dan tidak ragu lagi kebolehannya itu terikat sama syarat. Apa syaratnya? Yaitu izin wali mereka. Ini kalau wanita masih gadis. Kalau udah punya suami ya izin sama lakinya dulu. Pak, saya besok mau i'tikaf sama teman-teman kampus. Kata anaknya. Kata bapaknya, jangan dulu deh. Kenapa Pak? Lah kan tahu besok pindahan rumah. Ngapa i'tikaf dulu sih? Itu siapa yang gotong-gotong bantu? Ini misal, ya bapak sih pindahan rumah bulan Ramadan. Baik ya. Orang tua lagi perlu kita. Itu wajib. Kenapa? Itu birrul walidain. Kalau itu anak maksain menghidupkan sunnah i'tikaf saat yang bersamaan bertabrakan dengan kewajiban taat sama orang tua, itu bukan maksiat kan itu. Kalau maksiat baru jangan ditaatin, itu bukan maksiat. Maka sunnahnya sia-sia. Ya kan kaidahnya pernah saya sampaikan di sini bahwasanya man adda nawafil walam qudiyatil faraid lam tuqbal lahumun nawafil. Orang yang menjalankan sunnah tapi yang wajibnya kedodoran enggak jalan, maka sunnahnya enggak diterima. Sama istri juga. Bang, saya mau i'tikaf nih sama teman-teman taklim. Kata lakinya, "Lah, ini gimana urusannya ini?" Itu adonan belum diapa-apain, masa goyang kual-kual gue kagak ngerti. Misalnya gitu. Ya sebentar doang, Bang. Ya udah kalau sebentar doang di sono. Tapi kalau seandainya suami nggak ngizinin, ya udah jangan dulu. Ya jangan dulu. Walaupun bagi saya untuk masalah ini seharusnya suami juga memberikan kesempatan. Ada waktu berduaan sama suami atau sama istri. Kita ada waktu berduaan dengan laptop kita, dengan kerjaan kita. Kita juga ada waktu berduaan dengan masyarakat atau bercanda sama anak-anak kita. Harusnya kita juga ada waktu berduaan bersama Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika i'tikaf. Dan hendaknya suami memberikan izin. Sebagusnya begitu. Dan lebih bagus lagi bareng-bareng. Ya. Bikin agenda bareng i'tikaf bersama keluarga. Ya, saya pernah dulu sama istri itu ke Masjid At-Taqwa Pasar Minggu waktu anak masih pada kecil-kecil. Kita bawa rame-rame ke situ. Itu memang lebih enak, lebih syahdu kalau kita i'tikaf bawa keluarga. Malah saya lihat ada keluarga mana tahu sambil bawa kasur, bawa dispenser. Saya juga heran, ini pindahan rumah apa i'tikaf ini? Kasur, dispenser dibawa juga. Itulah saking senengnya anak-anak sampai kayak begitu. Ya, kemudian apa lagi? Syarat yang kedua, amnul fitnah wal khalwah ma'ar rijal. Syarat kedua, aman dari fitnah dan khalwat bersama kaum laki-laki. Ya, oleh karena itu tadi saya ceritakan ya bahwa para sahabi ya dan juga istri Rasulullah ketika i'tikaf mereka bawa tenda. Karena zaman dulu kan nggak dikenal kayak beginian nih. Ya. Atau kalau di atas kan bisa ditutup. Jadi ibu-ibu bisa di atas begitu. Nah, yang seperti itu sudah cukup aman insyaallah dari potensi fitnah atau khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Apa alasannya? Kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya, mencegah kemudorotan lebih didahulukan dibanding ngambil manfaat. I'tikaf jelas bermanfaat, bermaslahat. Tapi saat yang bersamaan muncul mudorot misalnya, maka kita menghindari dulu itu mudorotnya. Kalau memang ada, kalau nggak ada, aman dari fitnah dan seterusnya tadi, ya udah kita menjadikan itu masjid sebagai tempat i'tikaf. Baik, jadi intinya kalau digampangin begini, izin itu yang pertama, yang kedua masjidnya kondusif, syaratnya begitu. Kemudian kita masuk syarat-syarat i'tikaf secara global, laki dan perempuan. Wa yushtaratu fil mu'takif ayyakuna musliman. Ini yang pertama. Syarat buat orang yang i'tikaf dia mesti muslim. Non muslim sama sekali tidak masuk karena SOP awalnya fondasinya belum ada. Dia belum beriman kepada Allah, Rasul, Al-Qur'an dan seterusnya, maka enggak boleh. Puasa kek, salat kek enggak. Ya, kalau kita bicara kalau dia pengen latihan gimana? Dia pengen latihan salat, dia pengen latihan puasa. Ya silakan, tapi enggak dihitung sebagai sah.
belum masuk. Kenapa? Kalau bahasa anak sekarang, belum subscribe Islam, belum login ke Islam. Ya, harus login dulu baru bisa komen. Kan kalau di YouTube gitu, kalau nggak login dia nggak bisa komen. Nah sama, dia harus login Islam dulu baru dia diterima amal ibadahnya dan dianggap sah. Yang kedua, mumayyizan. Apa mumayyizan? Paling enggak udah umur 7 tahun ke atas. 7 atau ke atas. Dari mana dalilnya kok 7 tahun umur mumayyiz? Yaitu dari hadis Bukhari tentang Amru bin Salamah, seorang sahabat Nabi yang jadi imam sholat saat itu usianya baru 7 tahun. Baru 7 tahun udah jadi imam sholat. Ya, Nabi mengatakan kepada mereka, lagi ngumpul tuh bersama orang dewasa, Amr bin Salamah. Ya, kata Rasulullah, pilihlah imam di antara kalian yang aqra'ukum bainakum, yang paling aqra', yang paling bagus bacaan Qur'annya di antara kalian. Nah saat itu kata Amr bin Salamah, kami saling melihat, saling menatap, siapa nih di antara kita yang paling bagus. Ternyata semuanya nunjuk ke saya, kata dia. Itu bapak-bapak orang dewasa nunjuknya ke dia. Lalu kata Amr bin Salamah, saat itu usia saya masih 7 tahun. Hadis Bukhari. Nah dari sini 3 mazhab mengatakan anak kecil boleh jadi imam orang dewasa, boleh, khususnya pada sholat sunnah. Ini 3 mazhab, Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan anak kecil boleh jadi imam orang dewasa di sholat sunnah dan di sholat wajib sekaligus. Sholat wajib juga boleh. Karena bagi mazhab Syafi'i kisah tadi itu kisah ketika sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ini dalil usia 7 tahun. Sementara sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu bukan dari umur, tapi ketika seorang anak sudah mampu menjawab pertanyaan orang tuanya, dialog sama orang tuanya, itu udah mumayyiz. Yang penting dengan dialog-dialog yang rasional, yang masuk begitu, bukan dialog yang recehan. Maka yang seperti itu anak udah mumayyiz. Ya, walaupun usianya udah 10 tahun tapi diajak dialog nggak ngerti-ngerti, berarti belum mumayyiz. Kebalikannya, umur 6 tahun di bawah umur 7, tapi itu anak kalau ditanya udah bisa nyaut, nektok gitu sama orang tuanya. Ini udah mumayyiz ini. Ini pendapat kedua. Pendapat jumhur mengatakan yang 7 tahun itu mumayyiz. Baik. Yang ketiga, tahiran, suci minal janabah, dari junub, sehingga kalau dalam keadaan junub, misal mungkin mohon maaf di antara jamaah bapak-bapak laki-laki ketika itikaf dia mimpi basah, dan kalau dia tahu dan dia sadar itu, jangan diem aja, keluar. Untuk apa? Cepat-cepat mandi wajib supaya dia kembali sah. Ya. Wal haid, dan suci dari haid, wan nifas, dan juga nifas. Maka fala yasih min kafir wala sabi ghairu mumayyiz wala junub wala haid wala nufasa. Tidak sah untuk orang kafir, anak kecil yang belum mumayyiz, untuk orang junub, untuk perempuan haid dan nifas. Maka kalau ibu-ibu sedang haid, maka ini menjadi syarat keabsahan, dia tidak bisa iktikaf. Ya. Terus gimana dong? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak agenda buat wanita iktikaf, banyak. Selawat butuh enggak haid, wajib enggak haid gitu? Enggak kan? Selawat itu enggak terhalang gara-gara haid. Zikir enggak terhalang gara-gara haid. Baca buku-buku keislaman enggak terhalang gara-gara haid. Dengerin murotal enggak terhalang gara-gara haid. Ya, dan lain-lain. Sedekah enggak terhalang gara-gara haid. Dan satu hal juga ingin saya tekankan di sini, mendapatkan Lailatul Qadar itu enggak kudu pakai itikaf dulu. Ada kesan begitu sebagian masyarakat. Kayaknya kalau di rumah enggak dapat Lailatul Qadar, enggak. Yang penting mah ibadahnya. Lihat security di sebuah perumahan. Dia enggak lagi itikaf di masjid, dia itikaf di pos itu, pos ronda. Tapi ketika di pos ronda, ya setiap Ramadan dia bawaannya mah wirid mulu. Dia punya Quran, dia baca Quran sambil mata ngawasin keamanan. Ternyata itu malam pas banget Lailatul Qadar. Dapat nggak dia? Dapat, walaupun sedang nggak di masjid. Kebalikannya yang di masjid, dari habis Isya sampai subuh tidur mulu. Ya, mindahin tempat tidur doang.
Kalau nggak tidur ngobrol. Maka saya khawatir dia nilainya lebih besar yang security tadi, jangan-jangan. Ya, karena dia ketika di masjid bukan itikaf, ketemu teman lama, reuni malah. Makanya saya lebih senang kalau itikaf itu di tempat yang saya nggak dikenal, orang juga saya nggak kenal mereka nggak kenal saya. Sehingga saya bisa sibuk dengan diri sendiri gitu. Asyik aja gitu. Coba kalau lagi kenal sama orang, udah ngobrol dah. Nanyain kesehatan, rumah di mana, kerja di mana, anak berapa, kan begitu. Bagaimana kabar si Anu kita obrolin orang. Tahu-taunya udah jam 1. Kita tilawah baru 5 menit, mata udah turun. Akhirnya lebih banyak ngobrolnya dibanding ibadahnya. Baik ya, ini syarat iktikaf. Rukunnya. Untuk rukun udah kita bahas di awal tadi 2, luzumul masjid, di masjid. Yang kedua, niat taqarrub ilallah. Ya, harus ada. Kalau dua-duanya tidak ada atau salah satunya enggak ada, maka tidak sah iktikafnya. Oleh karena itu jangan sampai kita keluar dari masjid tanpa alasan. Ya, kalau kita niatnya udah iktikaf, keluar dari masjid tanpa alasan, batal iktikafnya. Namun kalau dia pengen memperbaharui niat, silahkan. Ada perlu dia keluar nih, ya, anggap ibu-ibu lagi iktikaf, ya anak WA atau suami WA, ada perlu nih, ada tamu di rumah, ada tamu lagi. Siapa bang? Tukang ketupat katanya, nanyain ibu mau beli nggak, katanya begitu. Ya udah pulang nih, pulang batal nggak iktikafnya? Batal udah. Tapi dia balik lagi setelah itu. Nah, ketika dia balik lagi, dia memperbaharui niat untuk iktikaf lagi, silakan. Ada kaidah fikih yang berbunyi ma la yudraku kulluh la yutraku jalluh atau la yutraku kulluh. Jika yang ideal nggak bisa kita praktekkan, semampu yang bisa kita praktekkan, maka jangan ditinggalkan. Sebisanya kita jangan ditinggalkan. Idealnya 24 jam di masjid, mau siang, mau sore, mau malam, kali 10 hari. Kalau puasa lagi 29 hari, ya kali 9 hari. Idealnya gitu, itu idealnya. Tapi orang sekarang sulit. Ya, saya pribadi seumur hidup sekali-kalinya iktikaf bisa full di 10 hari terakhir itu cuman sekali. Ketika masih bujangan, anak belum punya, istri belum ada, orang rumah juga nggak ngarepin pulang, ya udahlah iktikaf aja. Kesian banget. Ya. Bisa saat itu. Tapi begitu udah ada anak, ada istri, udah susah, udah urusannya banyak. Ya, WA masuk, B uang listrik, oh iya uang listrik, kan gitu. B ini ya udah pulang dulu dah ngurusin. Nah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Jika yang ideal nggak bisa kita jalankan, seadanya aja, jangan ditinggalkan. Saya mampunya hanya bisa 1 jam 2 jam, nggak apa-apa. Ya, sebagian fuqaha mengatakan iktikaf itu luzumul masjid walau lahzah, berdiam di masjid walaupun sesaat. Nih, saat ini kita udah iktikaf hitungannya. Karena kita sedang di masjid, yang kedua kita di sini kan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah lewat ilmu. Ya, Jumatan bapak-bapak jam 11:30 sudah datang, jam 11 sudah datang, khotib belum nyampe. Ya, itu kita niatin iktikaf aja. Kita lagi di masjid dan kita pengen tilawah segala macam, itu udah iktikaf itu. Baik. Ini tentang rukunnya. Kemudian iktikaf di luar Ramadan. Ternyata para ulama ada perselisihan fikih dalam hal ini. Sebagian mengatakan iktikaf hanya sah, hanya boleh di bulan Ramadan. Dan ini ternyata pendapat istri Rasulullah, Aisyah. Sebagian sahabat yang kayak gitu, sebagian ahli fikih juga. Yang lain, Imam Syafi'i misalnya berpendapat iktikaf itu enggak kudu di bulan Ramadan. Hujahnya dari mana? Nih, Imam Bukhari bikin bab dalam kitab sahihnya, babul iktikaf fi Syawal, bab iktikaf di bulan Syawal. Maka ini contoh atau bukti atau dalil iktikaf di bulan selain Ramadan juga ada dan juga sah. Ya, jadi ada 2 pendapat tuh. Yang pertama mengatakan iktikaf mesti di Ramadan dan mesti disyaratkan oleh diawali dengan puasa dulu. Sementara pendapat kedua mengatakan enggak kudu dengan puasa dan enggak kudu juga ada apa di bulan Ramadan. Saya pribadi ikut yang mengatakan tidak harus di bulan Ramadan dan tidak harus diawali dengan puasa. Dalil tambahan
Umar bin Khattab, ya Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa laila fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, dulu waktu saya jahiliyah, di zaman jahiliyah, saya pernah bernazar. Nazarnya iktikaf di malam hari di Masjidil Haram. Ini keren nih. Kenapa saya bilang keren? Umar bin Khattab ini kan sebelum masuk Islam. Dia nazarnya sebelum masuk Islam loh. Dan kita kenal, kita tahu dalam sejarah Umar bin Khattab itu jeger, jagoannya. Jegernya aja nazarnya iktikaf. Zaman kita, jangan kata jeger, kiai belum tentu nazarnya iktikaf. Jadi premannya aja begini, luar biasa kan Umar. Dan malam hari, kalau malam ada puasanya enggak puasa kan kalau malam? Maka ini menjadi dalil bahwa enggak kudu itikaf itu puasa dulu. Dan Umar bin Khattab melakukannya. Lalu ini kan di zaman jahiliyah dia itikafnya, nazarnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa saat itu syariat puasa Ramadan belum ada. Ya kan? Syariat puasa Ramadan tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Ya, setelah Rasul sudah menjadi Nabi dan Rasul 15 tahun. Maka itu menjadi dalil bahwa yang lebih kuat adalah yang namanya i'tikaf tidak disyariatkan mesti di bulan Ramadan dan mesti diawali dengan puasa dulu. Baik. Wa fi amri Rasulillah alaihi salatu wasallam lahu bil wafa'i bi nadhri dalilun ala anna shauma laysa syartan fi sihatil i'tikaf. Idh annahu la yasi'u siyam fi lail. Perintah Rasulullah kepada Umar radhiyallahu anhu untuk memenuhi nazarnya itu merupakan dalil bahwa berpuasa bukan syarat keabsahan iktikaf. Sebab tidak ada, ya tidak sah puasa di malam hari. Ya. Baik, jemaah sekalian. Jadi kalau seandainya kita mau iktikaf di selain bulan Ramadan, silahkan. Ya. Kemudian hanya di masjid. Ini udah kita bahas tadi ya. Untuk kaum laki-laki hanya di masjid, enggak yang lain. Untuk kaum wanita, jumhur mengatakan sama kayak kaum laki-laki di masjid, kecuali mazhab Hanafi. Ya kita lihat di sini nih. Ma adal Hanafiyah, kecuali menurut mazhab Hanafi, fa innahum yaqulun, kata mereka, innaha ta'takif fi masjid baitiha. Kaum wanita iktikaf di tempat sujud di rumahnya. Masjid itu aslinya masjud, isi maf'ul, masjud, tempat sujud. Cuman di Al-Quran nggak ada kata masjud. Cari dah, nggak ada. Adanya masjid. Nah, Al-Quran yang menjadi patokan kaidah bahasa Arab ngikut Quran. Karena Al-Quran kaidah bahasa Arab tertinggi nilainya. Bukan Al-Quran yang disuruh ngikutin kaidah bahasa Arab. Aslinya masjid kalau pakai rumusnya. Karena masjid tidak ada, adanya masjid, maka kita pun membacanya masjid. Begitu. Artinya tempat sujud. Jadi kaum wanita dia itikafnya di tempat biasa dia sujud di rumahnya. Li'annahu huwa maudhi salatiha, karena itulah tempat dia salat. Baik, walau itakafa fil masjid al-jamaah jaza ma'al karoha tanzihiyah. Ini kata mazhab Hanafi nih. Seandainya wanita tetap pengen itikaf di masjid, maka itu boleh tapi makruh menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab yang lain sama dengan laki-laki, justru emang di masjid. Ya. Baik. Kemudian, masjid yang kayak gimana sih yang sah dipakai untuk iktikaf? Ini saya ambil dari Fathul Bari, ya saya ringkas aja. Ada 5 masjid, ada 5 pendapat tentang masjid yang seperti apa sah untuk iktikaf. Yang pertama, seluruh masjid jami' saja. Apa masjid jami'? Masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Contoh di masjid kita ini udah masjid jami'. Kan ada Jumatan kan di sini? Ya, ini pendapat pertama. Yang kedua, masjid yang dipakai sholat 5 waktu walaupun tidak dipakai sholat Jumat pun juga sah. Yang di negeri kita diistilahkan dengan surau, langgar atau musola. Dan ternyata ini pendapat mayoritas ulama, termasuk juga mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, iktikaf di musola atau langgar atau surau itu sah. Ya, baik jami dan ghairu jami. Ini istilah lainnya ghairu jami, masjid yang enggak dipakai untuk sholat Jumat, hanya sholat 5 waktu.
Jadi kalau Bapak Ibu dekat rumahnya ada musola, ya ngomong sama DKM, Dewan Kesejahteraan Musola, gimana kalau kita mau ngadain itikaf misalnya, itu silahkan boleh. Kalau pakai mazhab jumhur itu tetap sah. Yang ketiga, ini agak spesifik nih, itikaf hanya sah dilakukan di 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Di luar itu, termasuk di masjid kita ini, nggak sah. Ini seakan-akan itikaf jadi sangat mahal dan elitis, hanya orang sono doang yang bisa. Berarti orang sini kalau mau ke sono ya nggak ringan juga biayanya, kan begitu. Baik, pendapat keempat lebih spesifik lagi, hanya sah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Al-Aqsa pun nggak sah. Ini pendapat keempat. Pendapat yang terakhir, Imam Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib, tapi beliau sendiri lebih suka dipanggil Al-Musayyab dibanding Al-Musayyib. Beliau menantunya Abu Hurairah dan beliau dijuluki tabi'in paling cerdas, paling pinter di masanya, ya, dibanding Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia tabi'in terbaik dari sisi kesolehan, tapi kalau Sa'id bin Al-Musayyab ini tabi'in terbaik dari sisi keilmuan. Beliau mengatakan sah hanya di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dengan kata lain, Masjidil Haram juga tidak sah. Ya, oke. Nah, di Indonesia rata-rata milih pendapat yang mana? Yang kedua. Ya, karena ini memang pendapat mayoritas bahwa itu sah ya di masjid manapun, yang penting layak disebut masjid. Baik, dalilnya dari mana? Ke ayat tadi, wa antum akifuna fil masajid, kalian itikaf di masjid. Di ayat itu Allah nggak ngerinci masjid apa, pokoknya masjid udah. Ya, masajid itu jamak, karena jamak nggak mungkin cuma satu, nggak mungkin cuma 2. Kalau 2 masjidan. Nah, itu menunjukkan bahwa ini jamak begitu. Oleh karena itu ini berlaku untuk masjid jami ke enggak jami ke sama. Baik ya, jadi insya Allah udah paham. Jadi semua masjid bisa dipakai selama memang dia dihukumi sebagai masjid. Bagaimana kalau kadang masjid kadang bukan? Apa tuh? Basement untuk sholat Jumat di gedung-gedung. Buat bapak-bapak yang kerja di gedung-gedung, kan kadang parkiran dipakai buat Jumatan tuh, langsung dibikin space segala macam. Ini nggak dihitung sebagai masjid dalam arti secara syar'i. Memang dia boleh Jumatan di situ. Karena sholat Jumat itu menurut jumhur kecuali Maliki itu tidak disyaratkan harus di masjid. Saya ulangi, kecuali Maliki ya, kecuali mazhab Maliki, yang namanya sholat Jumat itu nggak disyaratkan harus di masjid. Bisa di aula sekolahan kalau anak-anak kita kan ada tuh. Atau yang 212 di mana? Di Monas kan. Padahal Istiqlal ada kan di sampingnya. Karena nggak muat di sono di Istiqlal masalahnya, ya kan? Karena emang nggak disyaratkan ya untuk di masjid, ya kecuali mazhabnya Imam Malik. Oleh karena itu jamaah sekalian, untuk basement untuk dijadikan tempat salat Jumat sah, tapi kalau untuk iktikaf nggak bisa. Ya mobil lewat ngapain dia ke kelindes, ya. Jadi nggak di situ tempatnya. Walaupun kadang jadi masjid, kadang enggak. Baik, ini kita lewatin aja. Nah, sekarang batasan masjid. Apakah selasar kanan kiri masih dihitung masjid? Atau atap, loteng, ya sampai-sampai Imam Syafi'i membahas tuh. Ya kata beliau sah iktikaf di loteng masjid. Walaupun saya yakin Bapak Ibu nggak ada kepikiran dah iktikaf di situ. Ya kan? Tapi dibahas oleh beliau. Termasuk di menara. Selama menara itu secara fisik masih satu bangunan nyambung dengan masjid utamanya. Tapi kalau misah gimana? Masjid di sini, menaranya di luar. Ya nggak nyambung, jauh itu. Mungkin bisa 50 meter dari ini. Ya dia nggak nyambung. Baik, itulah namanya rohbah atau ar-rohabah. Apa rohabah? Nah, ini dia. Hiya bina'un yakun amamu babil masjid ghairi munfasil anhu. Itu adalah bangunan yang berada di depan pintu masjid yang tidak terpisah alias nyambung sama masjid, masih nyambung ya, entah terasnya entah fondasinya masih satu fondasi. Inilah ya namanya ar-rohbah atau rohabah. Nah, apakah rohabah itu dihitung masih masjid atau bukan? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Nah, saya langsung aja
ke tarjih dari Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar berkata, wa waqa'a fihal ikhtilaf. Telah terjadi perbedaan pendapat ulama apakah teras, apalagi kalau di kita nih sekretariat, ya, itu masuk kategori masjid atau tidak. Lalu kata Imam Ibnu Hajar, warrajih, yang rajih, yang lebih argumentatif adalah annalaha hukmul masjid. Rohbah itu, teras dan tadi itu semuanya sama dihukumin hukum masjid. Sehingga fayasihu fihal i'tikaf, sah i'tikaf di situ. Jadi kalau saking penuhnya di sini nih, kita nggak kebagian tempat, i'tikaf di Selasar silahkan. Bahkan tadi sampai manjat-manjat ke loteng segala silahkan. Atau ke sekretariat juga silahkan. Dia masih satu unsur dengan masjid. Kata Imam Ibnu Hajar, ini pendapat yang lebih kuat sehingga i'tikaf di situ sah. Imam Al-Aini dia berkata, wahiyya sahah. Ar-rahbah adalah lapangan, ya, wal makan al-mutamassi' atau tempat yang meluas, amam babul masjid ghairi munfasil anhu, yaitu di depan masjid yang tanpa terpisah dengan masjid. Wa hukmuha hukmul masjid, hukumnya sama dengan hukum masjid. Fayasihu fihal i'tikaf, maka sah i'tikaf di situ. Wa fil asah, di menurut pendapat yang lebih sahih, bihilaf, ya, terhadap perbedaan pendapat tadi. Jadi bukan hanya Ibnu Hajar, Imam Al-Aini, mazhabnya Hanafi beliau pun juga mengatakan yang lebih kuat ini juga bagian dari masjid sehingga sah. Nah, akhirnya kalau itu bagian dari masjid, mohon maaf, jualan jadi boleh nggak di situ? Nah, kan jadi ke situ kan hukumnya. Ini gelar-gelar apa namanya? Jualan buku kan banyak tuh, jual minyak wangi di situ tuh. Kalau itu dihitung masjid, jadi nggak boleh. Ya dia mesti keluarnya. Gitu. Jadi kalau kita nih mau ngadain bazar nih sekitar masjid, ya kasih space aja di luar gitu. Dan itu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ada orang bawa barang dagangan di masjid. Ini dikisahkan dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ditanya sama Umar, "Mahadha, ini apa?" Dia cerita, "Ini barang dagangan saya." Marah Umar, "Ukhruj anta ila suqid dunya wa hadha suqul akhirah." Keluarlah kamu ke pasarnya dunia, ini pasarnya akhirat. Nah, karena Umar saat itu sebagai khalifah, dia bertanggung jawab. Dia nggak hanya ngusir, tapi dia bikinin lapak di luar. Maka oleh Umar pun di luar masjid dibikinin lapak oleh Umar, dan sekaligus dibikinin lapak buat para penyair. Jadi orang yang suka syair-syair oleh Umar supaya dia bisa mengasah kemampuan syairnya, dibikinin tempat oleh Umar di luar, tapi nggak di masjid. Ya, jadi Umar nggak suka ada orang yang bersyair di masjid. Ya, baik jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya ini batasan, silakan masih boleh. Kalau pengen disederhanain gini aja, area apapun selama layak buat tahiyatul masjid maka dia bagian dari masjid. Kepikiran nggak orang tahiyatul masjid di parkiran motor atau mobil sono? Udah kepikiran belum? Enggak kan? Tapi ketika kakinya udah menapak di teras itu, udah bisa nggak? Udah kepikiran belum? Ya gitu aja sederhananya. Kalau itu udah kepikiran buat tahiyatul masjid, ya emang itulah tempatnya. Sementara di taman, di parkiran, orang nggak kepikiran biasanya untuk tahiyatul masjid. Baik jemaah sekalian, itu batasannya. Baik, kemudian aktivitas yang boleh terjadi ketika i'tikaf. Pertama, taudi', melepas keluarga yang mengantar. Ya, misal seorang suami dan anak yang laki-laki pada i'tikaf bareng-bareng, tapi istri dan anak-anak perempuan lagi pada halangan. Nah, begitu pamitan istri dan anak pulang, suaminya pun nganterin. Sampai mana? Mungkin sampai mobil atau sampai depan pintu. Itu dibolehin. Hal ini Nabi lakukan sendiri kepada Sofiyah. Ketika Rasul lagi i'tikaf, Sofiyah bawain keperluan-keperluan Rasulullah i'tikaf, maka oleh Rasul Sofiyah pun dianterin sampai depan. Dan emang antara rumah Nabi dengan masjid kan nggak jauh. Tapi ingat, nganterinnya nggak jauh. Jangan sampai rumah di Taman Mini, i'tikafnya di sini, nganterinnya ke Taman Mini. Itu bukannya nganterin, itu pulang emang udah. Ya, jadi kayak gitu, taudi saja. Yang kedua, nyisir rambut, nyukur rambut sebagaimana yang Aisyah lakukan terhadap Nabi saat Nabi i'tikaf.
Nabi lagi itikaf, kepalanya, ini jendela nih, Rasul kepalanya keluar jendela, oleh Aisyah dari luar masjid, itu dicukurin rambutnya dan dirapiin sama Aisyah, begitu. Yang ketiga, keluar untuk memenuhi hajat manusiawi. Ini jelas, yang nggak mungkin kita lakukan di dalam masjid. Yang keempat, makan, minum, tidur, ya di dalam masjid itu boleh. Bahkan dahulu di zaman Rasul ada wanita yang terusir dari rumahnya setelah masuk Islam. Nah, dia nggak ada rumah. Begitu datang ke Madinah oleh Rasulullah, ya diperintahkan atau diminta kepada istrinya Ummu Salamah untuk tolong bikinin ini perempuan tenda atau kemah. Akhirnya ini perempuan tinggal di masjid. Ya, kalau bahasa kita kayak ngekos lah di masjid, tapi gratis ya, nggak bayar itu. Jadi oleh Imam Muslim, kisah itu dimasukin dalam bab tentang mabitnya wanita di dalam masjid. Walaupun saat itu lagi bukan masalah itikaf atau Ramadan, tidak, memang wanita yang bermalam di masjid. Nyuci pakaian, membersihkan najis dan perbuatan lain yang nggak mungkin dilakukan di masjid, silakan boleh dia di luar. Ya. Kemudian yang kelima, nah tentang ketika itikaf, boleh nggak sih dapat kabar saudara sakit kita tengokin dulu, dapat kabar tetangga meninggal kita takziah dulu, ya, atau buat kita yang itikafnya di musola, kan tadi boleh tuh. Begitu hari Jumat kan kita Jumatan, di situ nggak ada Jumatan, ya kita keluar. Nah, apakah keluar dari itikaf dari musola tadi dihitung batal itikafnya atau boleh? Ini ulama khilafiyah. Sebagian mengatakan tetap sah, itu nggak batal. Kenapa? Karena hal itu sama juga perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Peralihan sesama ibadah, maka nggak dianggap batal. Begitu. Yang lain mengatakan tetap batal, cuman nanti begitu balik dia tajdid dunia, memperbaharui niat. Jadi ulama berbeda pendapat di situ. Baik, jamaah sekalian, azanullah, ini hal-hal yang diperbolehkan. Termasuk ngobrolin urusan duniawi sebutuhnya aja. Karena makan dan minum dan tidur kan aktivitas duniawi. Maka obrolan duniawi pun juga dibolehkan sebutuhnya aja. Sebagaimana obrolan Rasul bersama istrinya Sofiyah tadi, itu ketika ketika Sofiyah baru sampai itu ngobrol dulu. Dalam hadis Sahih Bukhari itu. Namun sebutuhnya aja. Nah, kalau kita kadang mohon maaf ini gara-gara HP ya. Awalnya pengen tilawah gitu, membuka Al-Qur'an digital, yang kebuka Shopee. Ya, belanja akhirnya gitu. Pembatal iktikaf. Yang pertama, secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan walaupun sebentar. Apalagi lama main futsal di luar, ya udah batal udah itu. Ya. Yang kedua, murtad. Ini bagi saya cukup unik. Kenapa? Ini kan disebut di dalam kitab fikih. Walaupun saya juga seumur hidup belum pernah tahu dan belum pernah ngelihat orang kan itikaf harusnya semakin soleh, ini malah murtad, ya kan? Tapi ternyata oleh para ahli fikih ditaruh itu murtad batal. Ini bukan hanya batal itikaf, batal semua kalau murtad mah. Ya. Yang ketiga, hilang akal. Ketika itikaf dia, ya mohon maaf, pikunnya kambuh. Kan ada orang pikun yang temporer, kadang pikun, kadang enggak. Lagi makan nggak pikun, lagi ibadah baru pikun. Kok pikunnya milih-milih? Lagi ibadah dia pikun, lagi makan nggak pikun. Gila, junun sama batal, mabuk juga sama. Mohon maaf kalau lagi itikaf totonya ada orang yang kambuh, mohon maaf, epilepsinya, sehingga dia hilang kesadaran beberapa saat, paling 2 menit 3 menit itu biasanya, entah sadar lagi normal lagi biasanya. Itu pun juga batal karena hilang kesadaran. Ya, silakan dia wudu lagi dan dia kembali untuk melanjutkan itikafnya. Kemudian hubungan, jelas kalau ini. Baik, ini pembatal itikaf. Aktivitas selama itikaf ngapain aja? Imam Az-Zuhri cerita, ya innama huwa qiraatul Quran. Itu kata beliau, bahwa para sahabat Nabi, para salaf yang paling banyak ketika itikaf adalah membaca Al-Quran. Kemudian diselingi dengan sholat sunnah mutlak, rawatib udah, duha udah, pokoknya yang muqayyad udah.
Apa muqayyad? Terikat oleh hal. Duha itu muqayyad. Salat isyraq, syuruk itu muqayyad. Rawatib itu muqayyad. Kalau mutlak nggak ada sebab. Saya duha udah, misalnya, apalagi ngantuk juga enggak. Tilawah Quran udah berapa juz nih hari, misalnya gitu. Tapi kita belum ngantuk, masih mau ibadah, salat sunnah aja mutlak. Ya, atau ba'da zuhur, ba'diyah zuhur udah, tilawah udah, ngantuk juga enggak. Mau ngapain? Ya udah, salat sunnah mutlak gitu. Nah, itu perbanyak. Baik. Kemudian muhasabah. Ya, zikir dengan kalimat ma'thur boleh diselingi dengan kajian ilmu. Saya katakan selingan. Kenapa? Karena sebagian ahli fikih seperti mazhab Hanafi itu memakruhkan kajian di i'tikaf. Dan ternyata banyak panitia i'tikaf itu justru yang paling menarik di kajiannya. Karena banyak orang ingin hadir, siapa nih yang ngisi? Oh, Ustadz Fulan. Oh, dia pengen datang. Itu jadi yang menarik di situ. Ternyata sebagian ahli fikih bilang itu makruh. Karena itu bisa mengganggu proses i'tikaf itu sendiri. Namun mayoritas mengatakan silahkan, karena kajian bagian dari zikir juga. Karena kajian atau majelis ilmu itu bagian dari majelis zikir. Namun jangan banyak-banyak. Seperti Syekh Utsaimin bilang, jangan banyak-banyak. Karena khawatir agenda i'tikaf untuk khatam segala macam jadi tersendat. Mungkin waktu awal Ramadan kita masih sibuk buat baca Quran. Mungkin ketika pekan kedua masih sibuk. Begitu 10 hari terakhir baru ada lapang waktu nih. Gara-gara banyak kajian kita juga tersendat lagi. Mau tilawah, kata panitia, Pak mau ada kajian subuh. Oh iya, nggak jadi dah kita mau tilawah, dengerin dulu. Selesai kajian subuh, kita ngantuk, tidur sebentar, bangun jam 7, kita pengen tilawah duha. Apa kata panitia? Pak mau kajian duha, ya udah nggak jadi lagi dah kita. Sehari sampai 5 kajian. Kajian subuh, duha, ba'da zuhur ada kajian lagi, menjelang buka ada kajian lagi, ba'da tarawih ada kajian lagi. 5 sehari. Kali 10 hari 50 materi. Lebaran jadi LC itu orang. Ya, sehingga tipis perbedaan ini i'tikaf atau pesantren kilat begitu. Oleh karena itu jamaah sekalian perlu diingat untuk panitia, silahkan aja pakai kajian-kajian, tapi diperhatikan juga ya jangan sampai terlalu banyak, khawatir mengganggu agenda jamaah. Kemudian berbincang dengan tema yang membawa manfaat juga silakan. Ya, seperti apa? Panitia zakat. Panitia zakat juga nyambi iktikaf juga dia. Karena lagi di masjid juga dia. Sambil nyatet orang yang sedang bayar zakat, ngedoain segala dan seterusnya. Ini semua bermanfaat omongan dia. Silakan. Ya. Atau ngobrol urusan duniawi sekedarnya aja. Ya, jangan sampai berlebihan. Nah, ini yang paling sering kan, WA, medsos itu yang paling-paling dah tuh. Gara-gara hanya buka satu grup WA, semua pengen kita buka, penasaran. Apalagi setelah sekian hari ini HP kita nggak pegang. Sampai ribuan notifikasi pengen kita buka semua. Baik, yang terakhir, pelajaran dan hikmah i'tikaf. Yang pertama, menegaskan kembali posisi masjid sebagai sentral pembinaan umat. Siapapun muslim dan muslimah, tetap masjid tempat kita berlabuh mendidik. Bahkan di masa Rasul mendamaikan orang yang lagi ribut. Dulu ada sahabat Nabi ribut gara-gara masalah utang piutang. Itu didamaikan oleh Nabi di masjid. Menerima negara lain, apa istilahnya, tamu negara, Rasul pun di masjid. Seperti datangnya Kristen Bani Najran, Nasrani Bani Najran, oleh Rasul diterima di masjid seperti yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan masjid di zaman Nabi belum ada sekretariat, nggak pakai itu, belum ada itu-gituan, belum ada apalagi misalnya, apalagi buat aula buat main pingpong kayak sekarang nggak ada itu. Masjid itu begini aja, diterima dalam masjid. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, ini menjadi dalil non Muslim boleh masuk ke masjid dengan syarat izin dari waliul amr, pemimpin. Karena Rasul saat itu sebagai pemimpin, yaitu Rasul yang mengizinkan. Nah, kalau di kita mungkin izinnya nggak usah jauh-jauh ke gubernur, kejauhan, cukup rapat tertinggi DKM. Nih ada si fulan mau ke masjid, dia non muslim, boleh nggak kemari?
Mau ngapain Pak? Mau ngasih sumbangan katanya. Ya udah terima aja Pak sumbangannya, orang mah jangan. Sepakat kayak begitu. Ya udah, kerapat tertinggi memutuskan kayak begitu. Ya nggak bisa diizinkan. Dalam mazhab Hambali boleh non muslim masuk ke masjid dengan syarat ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat jangan. Apalagi latihan perang di masjid. Karena zaman Nabi perang masih pakai pedang panah. Ya sekarang pakai tank, mereka gak bisa ke masjid. Ya, apalagi? Ya, termasuk bayar utang di masjid sahabat Nabi itu kepada Rasul bayarnya. Ya, kata Jabir, ataitu Nabiyya alaihi salatu wassalam. Saya nyariin atau mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huwa fil masjid. Saat itu Rasul sedang di masjid. Wa kana li alaihi dainun. Rasul punya utang sama saya. Faqadani wa zadani. Saat itu Rasul bayar utang ke saya dan memberikan tambahannya. Jadi Rasul bayar utang juga di masjid. Yang kedua, sesibuk apapun seorang muslim harus menyediakan waktu untuk kholwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bilang tadi, kita bisa punya waktu sama bini, kita bisa ada waktu sama anak, ada waktu sama teman, sama tetangga dan seterusnya. Masa waktu sama Allah nggak ada? Harusnya ada. Yang terakhir, hidup di dunia hanya persinggahan untuk menuju keabadian akhirat. Kesibukan kita di dunia ya harus kita putus juga pada akhirnya. Dan Rasul mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah olehmu mengingat-ingat penghancur kelezatan dunia. Apa maksudnya? Kematian. Nah, salah satu caranya adalah dengan iktikaf. Baik, ini tema kita tentang iktikaf. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk iktikaf tahun ini hingga dapat yang maksimal semampu yang bisa kita lakukan. Walau bisawab, barangkali ada diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.